Karya wisata liburan pertama. Edius, halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ngobrol Jurusan. Kali ini aku berada di salah satu kampus terkenal di Malang dan terbesar juga ya. Ya. Mungkin teman-teman udah bisa tebak dari judulnya. Jadi sekarang aku ada di Universitas Muhammadiyah Malang atau disingkat apa? UMM. UMM. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai salah satu jurusan yang ya lumayan banyak diminati beberapa tahun terakhir, yaitu psikologi. Oke. Ini aku udah ngundang salah satu teman aku. Jadi sekarang itu dia udah nggak S1 lagi, tapi udah ngambil profesi ya, profesi psikologi. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran kayak apa sih perbedaan kuliah S1 psikologi sama profesi, terus kayak apa sih urgensi ngambil profesi gitu-gitu. Mungkin kita bisa langsung aja perkenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini. Ya. Terima kasih Bella atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, namaku Alan, Muhammad Ali Abdurrahman. Jadi aku saat ini sedang studi profesi psikologi umum di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, S1-nya di mana? Oh ya, untuk S1-nya sendiri aku dari Universitas Negeri Makassar. Oh, jauh banget ya, tiba-tiba cukup jauh ya. Terbang ke Muhammadiyah Malang. Wow. Apa nih yang memotivasi Alan hingga berminat untuk lanjut profesi di UMM? Akhir-akhir ini psikologi itu mulai lebih banyak diminati seperti Betul. itu ya. Dan termasuk juga saya kemarin termasuk yang meminati psikologi. Apalagi Gen Z sekarang tuh kayak selalu berhubungan dengan mental health, mental issue. Betul. Nah, kalau saya sendiri kemarin itu, Bella, sebenarnya nggak ada kaitannya sih ngambil psikologi ini dengan isu-isu yang ada di internet. Oh gitu? Ya. Jadi dari mana nih minat dan motivasi itu? Ya. Jadi sama sekali teman-teman, kalau saya sendiri kemarin nggak berminat itu bukan karena lihat ada campaign mental health kayak gitu ya. Cuman jujurnya kalau saya sendiri kemarin pada awalnya mau masuk Usuluddin. Usuluddin, filsafat ya. Filsafat. Dulu saya sendiri mau masuk Usuluddin dan filsafat. Terus kemudian konsul dengan guru saya dan kata guru saya, mending pilih yang lain deh yang buat kamu bisa praktek. Oke. Nah, ya udahlah, saya cari yang deket-deket nih dengan filsafat, Usuluddin, agama, spiritualitas gitu kan. Menarik. Ambillah psikologi seperti Emang itu. Usuluddin sama psikologi tuh Mas deket ya? Ya, tentu beda jauh sih. Cuman kalau kita potret dari sisi sama-sama mengkaji spiritualitas, itu dekat. Dekat ya. Mungkin langsung aja ya, biar nggak buang-buang waktu, kita masuk langsung ke gambaran umum. Psikologi itu belajar tentang apa sih? Nah, tadi kan katanya masih relate sama Usuluddin. Mungkin kita bisa dengar langsung dari Alan secara umum tuh psikologi seperti apa dan apa aja sih yang dipelajarin di jurusan psikologi itu? Ya. Jadi teman-teman, singkatnya psikologi itu cuman mempelajari dua hal teman-teman. Dia ilmu yang mempelajari dua hal, yaitu apa? Yaitu proses mental dan perilaku manusia. Itu aja. Jadi ilmu psikologi adalah ilmu yang mengkaji proses mental. Itu aja dan, ya. Cuman memang anaknya banyak tuh di bawah tuh, turunannya banyak. Turunannya banyak. Secara general seperti itu ya. Ya, secara general dia cuma mengkaji dua, proses mental dan perilaku manusia. Nice. Kalau di mata kuliahnya nih, kita masuk mata kuliah ya. Waktu S1 melingkup psikologi itu apa aja dan mungkin Alan bisa jelasin beberapa mata kuliah favoritnya selama kuliah S1 kemarin. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ilmu psikologi itu mempelajari proses mental dan perilaku manusia. Maksudnya adalah proses mental itu adalah apa sih yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi di dalam diri kita. Secara singkat mungkin orang-orang bilangnya jiwa begitu, mengkaji jiwa orang, jiwa manusia itu seperti apa, dari mulai emosinya, pikirannya, sampai ke mimpi, hasrat, khayalan dan lain sebagainya, itu dikaji semua, itu proses mental. Nah, dan perilaku ini dia manifestasi, kalau bahasa teknisnya itu manifestasi dari proses mental ini. Kalau kita misalkan sakit hati kan, itu pasti kita memunculkan perilaku tertentu yang menggambarkan sakit hati itu. Nah, bentuk-bentuk yang bisa kita amati dengan mata
dari orang, perilaku-perilaku yang bisa diamati, nah itu yang disebut perilaku, sorry. Oke, Ya. jadi bentuk manifestasi. Ya, manifestasi dari proses mental itu. Dari proses mental, oke. Karena, dan kedua hal ini dikaji di beberapa konteks teman-teman. Jadi, dan kalau kita tanya soal ruang lingkup psikologi, kita berbicara tentang ada sekitar 5 ruang lingkup gitu. Pertama, proses mental dan perilaku dalam konteks industri. Nah, itu ruang lingkup pertama psikologi itu di industri. Jadi dia berbicara bagaimana jiwa seseorang ketika bekerja, kesejahteraan kerja, beban kerja, kemudian peningkatan kapasitas potensinya dia. Nah, itu berbicara soal ruang lingkup psikologi dalam setting industri atau latar kerja seperti itu. Termasuk juga ke rekrutmen dan lain sebagainya. Kayak bagaimana HR gitu ya? HR ya, bagaimana kita memilih karyawan yang sesuai nih kemampuannya, minat bakatnya dengan posisi yang dia tuju. Itu konteks pertama. Kalau ruang lingkup kedua itu psikologi sosial, teman-teman. Jadi psikologi sosial ini kita berbicara proses jiwa dan perilaku manusia dalam lingkungan sosial. Jadi apa sih yang terjadi di jiwa manusia saat komunikasi nih satu sama lain kayak gini? Apa sih yang terjadi saat misalkan ada gejolak-gejolak demo gitu, atau gejolak-gejolak politik yang terjadi. Terus cukup juga luas ya ternyata. Ya, terkait apa yang terjadi dalam manusia saat terjadi bencana, terus kemudian juga saat terjadi perang, terjadi konflik antar ras, suku, rasisme. Nah, itu semua kajian psikologi sosial. Sampai ke psikologi politik. Jadi bagaimana proses politik itu mempengaruhi jiwa seseorang. Nah, dari semua yang disebutin tadi itu udah dipelajarin semua ya waktu S1 kemarin? Apa di profesi baru ininya? Jadi ke industri, sosial, terus yang ketiga konteksnya itu klinis. Jadi ini konteksnya klinis, ini spesial berbicara soal gangguan jiwa. Jadi orang ini terganggu nggak jiwanya? Nah, kita belajar soal macam gangguan jiwa, mulai dari stres ringan sampai depresi, terus pikiran obsesif sampai OCD, dan lain sebagainya. Ini yang paling sering dibahas di internet, psikologi klinis. Terus kemudian ada juga tadi klinis, sosial, industri, psikologi perkembangan. Jadi, ternyata orang-orang antar umur itu berbeda, kejiwaannya berbeda. Jiwa anak berbeda, jiwa remaja berbeda, dan jiwa remaja dewasa berbeda. Itu dikaji di area psikologi perkembangan. Nah, semua ini dikenalkan di S1. Tapi secara umum aja ya, belum menjurus ke satu fokus tertentu. Nah, kalau favorit Alan tadi yang mana nih? Nah, ini kan bidang-bidangnya ya, bidang-bidang dalam psikologi. Itu ada mata kuliahnya banyak lagi di situ. Jadi itu belum mata kuliah ya? Belum mata kuliah. Baru pembagian psikologi secara umumnya. Betul. Nah, di industri misalkan ada namanya psikologi industri. Terus kemudian kalau psikologi industri misal, dia contoh mata kuliahnya seperti apa? Namanya psikologi industri, analisis jabatan, terus kemudian juga ada pengembangan karir, ada training dan development. Sejauh itu yang saya bisa ingat. Itu contoh mata kuliah psikologi industri. Terus kemudian juga di sisi psikologi klinis misalkan ada psikologi kepribadian. Menarik terus nih. Psikologi klinis itu sendiri, psikologi klinis, psikopatologi, itu berbicara soal gangguan spesial. Terus kesehatan mental, itu juga mata kuliah kesehatan mental, dan lain-lain sebagainya. Nah, di psikologi, area bidang psikologi sosial itu ada mata kuliah soal, namanya psikologi sosial. Terus ada namanya psikologi bencana, terus psikologi politik, psikologi komunikasi. Nah, itu semua yang bisa saya ingat. Yang menurut Alan paling disukai mungkin? Nah, iya. Ini ada lagi sih satu area di psikologi selain itu, yaitu area umum dan metodologi. Jadi kita berbicara soal metodenya psikologi dan psikologi secara umum yang pasti dipelajari di 4 area itu. Nah, kalau saya sendiri, salah satu mata kuliahnya itu yang saya suka. Itu metodologi. Di metodologi dan psikologi umum itu ada namanya psikodiagnostik. Apa itu? Nah, jadi kalau misalkan pasien itu dia kan diperiksa sampai muncul kesimpulan, oh kamu lagi sakit ini. Kalau dokter ya? Kalau dokter. Nah, mata kuliah psikodiagnostik kayak gitu juga. Jadi supaya kita bisa tahu, jadi mata kuliah yang memampukan kita memeriksa mengidentifikasi gejala. Ya, betul. Atau mengklaim penyakitnya. Ya, betul. Seperti apa? Ya, menarik. Nah, mungkin teman-teman di sini kan juga banyak yang dari luar jurusan psikologi tapi
tertarik dengan psikologi secara umum nih, karena mungkin mereka kayak tertarik untuk mengidentifikasi dirinya sendiri atau untuk mengidentifikasi perasaan seseorang mungkin. Nah, menurut Alan apa sih yang jadi stereotip orang-orang yang orang umum ya yang non psikologi gitu, yang mungkin jadi stereotip, oh ternyata seperti ini psikologi, dan ternyata pas dipelajarin lagi ternyata nggak seperti itu dalam dunia psikologi, apa aja? Ini menarik ya pertanyaan ini teman-teman, karena memang banyak stereotip salah yang beredar di masyarakat soal ilmu psikologi. Jadi stereotip versus realita gitu. Pertama adalah orang psikologi bisa baca pikirannya orang. itu fun fact apa fun hoax? Hoax itu hoax. Jadi anak psikologi bukan dukun ya. Bukan dukun ya teman-teman. Dia nggak bisa baca pikirannya teman-teman. Jadi janganlah kalau punya pacar anak psikologi gitu ya minta untuk dipekain gitu, ya jangan ya, karena kok kamu nggak peka sih, kamu kan anak psikologi. Nah itu dia tuh, itu nyebelin tuh. Itu salah ya teman-teman. Jadi kita nggak baca langsung pikiran orang kayak dukun, tapi kita ada prosedurnya dulu yang perlu dilakukan supaya kita tahu orangnya kayak gimana. Dan itu bisa satu ya? Ya, itu bisa butuh waktu sampai bahkan 2-3 sesi untuk tahu orang kayak gimana. Jadi nggak langsung. Nggak langsung ya? Dan ada kemungkinan nggak kayak 3 sesi tapi masih belum ketahuan? 1 sesi itu udah cukup sih sebenarnya. Oh gitu. Ya, 1-2 sesi. Hebat ya? Ya, kalau handal sih memang ya. Kalau handal ketemu orangnya, ngobrol dikit, udah tahu nih orangnya kayak ini gitu. Kalau tapi nggak langsung bisa baca juga gitu. Kayak di scan gitu. Oke. Iya. Itu stereotip pertama. Oke, ada lagi nggak? Nah, stereotip kedua, ilmu psikologi nggak belajar matematika. Itu salah besar. Oh, itu salah tetap besar, ya. Tetap belajar. Jadi kita tahu jiwa seseorang dengan menghitungnya secara matematis. Lucu nggak teman-teman? Oh, itu ada kalkulasinya ada perhitungan ya? Ada perhitungan matematis. Jadi nggak sembarang bilang orang ini gimana, tapi ada hitung-hitungan matematis juga. Unik nggak? Karena perasaan dihitung, pikiran dihitung. Nggak dinamis ya? Ya ada teknik yang lain. Ini cuman teknik yang satu itu pakai perhitungan matematis. Teknik yang lain ada namanya teknik yang pakai namanya teknik interpretatif. Nah itu yang dinamis itu tadi. Cuman masing-masing ada ininya, dan yang sering dipakai dalam penelitian itu tadi yang juga kita perlu belajar hitung-hitungannya. Kayak ada skalanya ya? Ada skalanya, kita belajar statistik juga, kita belajar data analisisnya juga. Kalau boleh tahu belajar matematikanya itu berapa semester? Tergantung sekali lagi dari kampusnya. Beda-beda ya? Iya beda-beda. Cuman kalau saya dulu ada sekitar sampai 3-4 mata kuliah. Jadi sampai banyak ternyata. 2-3 semester. Belum lagi nambah mata kuliah statistika. Nah itu termasuk matematikanya. Kita belajar statistik ya. Oke, nice. Ada lagi. Oh ada lagi, oke. Jadi stereotip. Menarik nih. Setelah lulus psikologi itu langsung jadi dokter jiwa. Nah itu salah. Salah besar. Nah mungkin bisa dijelasin sekalian nih step-stepnya buat jadi psikolog tuh apa sih? Ya, aku lanjut yang tadi ya. Iya. Mungkin soal dokter jiwa. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa menjadi dokter jiwa berbeda dengan menjadi psikolog. Kalau teman-teman mau jadi dokter jiwa, namanya dokter, teman-teman S1-nya itu masuk kedokteran, kemudian nanti lanjut spesialis kejiwaan. Outputnya jadi psikiater. Ya, jadi itu memang nanganin jiwa, tapi penanganan khususnya ngasih obat. Dia bisa ngeresep obat. Nah, kalau psikolog, kalau dokter ya? Kalau dokter jiwa. Nah, kalau psikolog seperti aku ini, itu masuknya dari S1 psikologi, terus lanjut ke profesi. Jadi dia non kedokteran ya? Non kedokteran sama sekali non kedokteran. Lanjut ke profesi, dan nanti lulusnya jadi psikolog. Jadi bukan psikiater, tapi psikolog. Psikolog, oke. Bedanya psikolog ini nggak bisa ngasih obat teman-teman. Tadi apa S1 terus abis itu lanjut profesi? Lanjut profesi. Jadi kalau misalnya S1 aja nggak lanjut profesi itu disebutnya apa? Nah itu juga belum bisa disebut psikolog teman-teman. Seperti mungkin kita bandingkan fakultas kedokteran ya. Orang-orang kedokteran itu setelah lulus kan belum bisa disebut dokter. Karena dia masih S-Cat aja. Iya, dia masih S-Cat aja. Dia perlu pertama koas, terus kalau mau lanjut spesialis, dia lanjut spesialis. Nah, setelah koas dia jadi dokter umum, setelah spesialis dia jadi dokter apa? Spesialis bedah, spesialis otak. Nah, seperti itu juga teman-teman di psikologi. Jadi, psikologi lulus S1 itu masih sarjana psikologi. Masih SPSI. Terus kemudian dia lanjut lagi studi profesi umum atau koasnya anak-anak psikologi. Ini kalau dokter kan 2 tahun ya kalau nggak salah? Iya, 2 tahun. Kalau psikolog gimana? Psikolog cuma 1,5 tahun. 1,5 tahun. Koasnya. Kita nggak sebut koas tentu ya, kita sebutnya pendidikan profesi psikolog umum. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi. Jadi buat jadi psikolog nggak
cukup hanya S1 aja, harus Betul. lanjut profesi. Nah, Dan, itu baru bisa dapat gelar. Baru setelah kita lulus psikolog umum ini 1,5 tahun, baru kita dapat gelar psikolog. Psikolog. Dapat lisensi buka praktek juga Oke. kalau mau. Dan juga daftar keanggotaan. Jadi nanti kalau misalnya udah profesi, gelarnya jadi SP psikolog Betul. atau psikolog Alan misalnya. Enggak. Bisa juga kalau dipanggilnya gitu. Oh, Psikolog gitu. Bella, psikolog Alan, Bu psikolog. Gitu ya, oke. Cuman di tulisan gelarnya itu nama SP psikolog. Oke, nice. Ya. Menarik ya. Ada lagi nggak? Apa udah cukup stereotipnya? Ya, Sebenarnya banyak sih ya. banyak Cuman ya, kayaknya betul. mungkin nanti teman-teman bisa komen di kolom Oh ini satu komentar lagi. ya. Satu lagi mungkin stereotipnya. Oke, apa itu? Ini stereotipnya sering dibicarakan di antara orang-orang agamawan sih sebenarnya. Oke. Jadi bukan orang awam tapi orang agamawan. Stereotip bahwa psikologi itu anti agama, anti spiritualitas. Oh. Ya. Ya. Terus anti iman, anti Tuhan lah. Nah itu Makanya dia relate sama yang kamu bilang tadi, filsafat ya. ya itu bagian dari sisi yang saya lihat, yang saya dalami. Nah itu stereotip yang salah teman-teman. Jadi psikologi juga menghargai spiritualitas, menghargai iman, menghargai Tuhan, seperti itu ilmu psikologi. Nice. Anyway, mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak bocor karena kita ini baru habis hujan, terus udah mau maghrib ya di UMM. Oke, mungkin lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini mungkin banyak banget teman-teman yang penasaran apa sih perbedaan selama kita kuliah S1 menjalani perkuliahan seperti biasa dan pada saat kita melanjutkan profesi. Mungkin dari segi mata kuliah, dari segi dosen, dari segi praktiknya dan lain-lain. Ya, bedanya itu kalau S1 itu teman-teman seperti masuk ke sebuah kota. Terus teman-teman diajak keliling ke tiap-tiap sisi kota, sudut kota, gedung kota. Nah itu S1. Jadi sekedar mengenali dunia ilmu itu, dari A sampai Z. Dari psikologi ini ke psikologi itu, ke psikologi ini, psikologi itu, semua dipelajari. Itu S1. Nah, jadi dia luas ya ruang lingkupnya. Ya, dan pengenalan aja. Pengenalan aja. Nah, kalau profesi itu teman-teman, itu khusus lagi, teman-teman dilatih menjadi tenaga profesional yang kompeten mengatasi masalah-masalah psikologis di lapangan. Jadi teman-teman bukan lagi diajak jalan-jalan, tapi teman-teman dilatih di kota ilmu itu, dilatih untuk agar bisa memanfaatkan ilmu itu, memecahkan masalah dalam hal psikologi, masalah-masalah psikologi. Simpelnya itu sih. Simpelnya itu ya. Tapi tetap ada mata kuliah. Ya. Untuk mata kuliahnya kita di profesi cuma dibagi dua. Oh, cuma dibagi dua? Iya, dibagi dua mata kuliahnya. Apa itu? Rumpun mata kuliah, sorry. Cuma dibagi dua, kategorisasinya cuma dua. Okay. Di psikologi kan banyak tadi tuh. Iya, ada sosial dan lain. Yaitu rumpun mata kuliah asesmen dan rumpun mata kuliah intervensi. Jadi kita belajar bagaimana memahami orang, itu asesmen. Bagaimana memahami orang biar tidak salah tangkap orang ini masalahnya apa gitu. Nah, itu dipelajari di mata kuliah dalam interpretasinya nggak miss gitu ya? Iya, betul. Nah, di intervensi kita belajar bagaimana menangani. Iya. Jadi setelah kita tahu masalahnya apa, kita tangani. Simpelnya seperti itu. Jadi yang pertama identifikasi, terus habis itu obatnya apa sih? Betul. Cuman tentu di profesi banyaknya itu teman-teman praktek. Jadi kuliahnya sedikit, tadi cuma 2 rumpun saja. Kalau dipersentasikan berapa kira-kira kuliah dan praktiknya? Prakteknya 2/3, kuliahnya 1/3. Oh, Ya. Lumayan banyak ya praktiknya. Prakteknya cukup lumayan banyak. Karena kita dilatih di lapangan, dibimbing oleh psikolog langsung. Terus kalau menurut Alan nih, apa sih urgensi teman-teman yang mungkin masih ragu buat lanjut profesi, apa enggak gitu? Nah, seperti juga teman-teman kedokteran misalkan, ya masa sih nggak koas ya nggak sih? Iya benar-benar. Masa sih nggak koas? Masa nggak dapet profesi sih? Iya. Jadi kalau teman-teman betul-betul ingin menjadi psikolog dan bisa praktek, mau kerja sebagai psikolog di masyarakat, teman-teman ambil deh profesi. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan ambil profesi seperti itu. Nah, perbandingannya sebenarnya bukan antara profesi sama S1, tapi profesi dan magister sih teman-teman. Teman-teman mau milih jadi peneliti atau mau jadi kerja di lapangan. Jadi nggak apple to apple ya kalau S1 sama profesi. Ya, karena emang harusnya lanjut. Iya, gitu. harusnya lanjut. Kalau teman-teman mau biar gelarnya itu nggak hanya sekedar gelar, tapi kepake. Betul. Kalau teman-teman mau kerja betul-betul kerja sebagai psikolog,
lewat jalur profesi. Kalau teman-teman mau jadi ilmuwan, meneliti, buat teori apa semua, itu jalur magister doktoral. S2, atau mau jadi dosen gitu ya? Atau mau jadi dosen ya, S2. Tapi kalau mau praktik langsung? Ya, profesi, terus spesialis, subspesialis. Tapi kalau bisa dua-duanya sih lebih bagus lagi ya. Iya. Combo gitu. Oke, tadi mata kuliahnya udah disebutin. Nah, mungkin selama profesi ini, Alan udah berapa lama sih berjalan kuliah profesi? Oh ya, jadi udah jalan sekitar 8 bulan. 8 bulan, 8 lumayan bulan. ya. Itu berarti udah semester lebih? 1 semester lebih. Hampir 2 semester. Betul. Nah, selama itu 8-9 bulan lah. kayak skill apa sih yang didapatkan dari? Luar biasa banyak. Luar biasa. Karena profesi ini kita dilatih ya, jadi yang betul-betul kita dapat skill. Mungkin sekalian jelasin tantangannya apa? Oh, boleh. Jadi skill dan tantangannya. Ya. Jadi teman-teman, ilmunya sedikit karena kita udah dapat ya satu. Skillnya yang banyak. Oke. Kita belajar skill menganalisa, terus juga skill membangun hubungan dengan orang. Oke. Karena membangun hubungan untuk seorang psikolog itu kan penting juga ya. Sangat penting. Karena nggak semua klien mungkin suka dengan psikolog mereka, Betul, ya kan? betul. Ya, itu juga. Terus skill observasi. Jadi bagaimana kita bisa mampu melihat gerak-gerik orang, ini tandanya apa sih, orang ini sedang apa, dilihat dari gerak-geriknya aja. Perilaku, gestur. Terus skill wawancara. Oke. Terus juga skill analisis data tadi. Terus skill berpikir, teman-teman. Jadi juga penting dalam psikologi. Skill berpikir, skill menginterpretasi, yaitu skill memaknai. Karena memahami orang kan itu masalah memaknai kan. Iya benar. Dia geraknya gini, maknanya apa? Dia geraknya gini, maknanya beda apa? dikit aja itu bisa berarti luar biasa berbeda mungkin. Ya. Terus juga termasuk skill menangani orang dengan beragam teknik. Jadi kalau masalahnya ini, teknik ini yang dipakai. Kalau masalahnya lain lagi, teknik apa lagi yang Kalau dipakai. karakternya seperti ini, kita harusnya seperti ini. Kalau karakternya seperti ini, bagusnya diginiin kayak gitu. Harusnya kata-kata ini mungkin nggak keluar gitu. Iya nggak sih? Kayak teknik pemilihan kata untuk interview misalnya. Ya. Terus apa tadi? Menarik ya. Skill dan Tantangan. Oh ya. Tantangannya adalah teman-teman, karena itu teman-teman di psikologi dilatih menjadi orang yang mampu di segala hal. Maksud saya seperti ini. Jadi teman-teman dalam psikologi dilatih menjadi seorang data analis yang ahli dengan data, berpikir dengan data, tidak sembarang mengambil keputusan, bisa menganalisis data-data maknanya apa. Tapi teman-teman juga dilatih untuk tantangannya ya, juga harus cerdas bertemu dengan orang. Kadang kan ada orang yang ahli dengan data, tapi kalau komunikasi dengan orang itu kan kurang dapat gitu kan. Oh iya. Iya sering sih nemu orang yang kayak gitu. Nah di psikologi nggak bisa milih. Di psikologi kalian harus ahli dua-duanya. Mau nggak mau harus tahu cara menangani Iya. dua karakter seperti itu. Jadi teman-teman diharuskan untuk menjadi orang yang nyaman di depan laptop, di belakang meja, analisis data semua, tapi juga aktif dan social butterfly lah di lapangan. Jadi bisa berinteraksi dengan orang lain, cair, nggak kaku seperti itu. Terus juga ini yang kedua sih yang juga menantang ya. Teman-teman dituntut untuk selesai dengan dirinya sendiri. Karena kan kita mau nanganin orang kan. Oh iya sih, itu poin paling penting sih menurut aku. Ya. Karena seorang psikolog itu dapat menyembuhkan kliennya itu sejauh dia sembuh enggaknya dengan dirinya sendiri gitu. Benar. Dia hanya bisa bawa kliennya ke titik sembuh, ke titik kesembuhan dirinya. Jadi kalau ke titik sembuhan diri psikolog segini, maka dia hanya bisa nanganin kliennya segitu juga gitu. Benar. Nah makanya psikolog, karena itu betul-betul teman-teman kalau yang mau jadi psikolog nih ya, selesain dulu deh dengan dirinya sendiri dulu deh. Iya benar. Kita ganti tempat ya guys, soalnya tadi agak gelap. Jadi maaf kalau backgroundnya agak beda. Kita lanjut lagi ya. Jadi kalau psikolognya bisa bawa dirinya ke Jakarta, klien-kliennya dia juga hanya bisa dibawa ke Jakarta, nggak bisa ke Singapura, nggak bisa ke Jeddah misalkan. Iya. Karena ibaratnya gini, kayak kita masih lapar nih, tapi kita juga dituntut untuk masakin makanan buat orang lain. Iya betul. Pastinya kan kita harus kenyang dulu sebelum kita menyajikan makanan buat orang lain. Itu gitu. Nendang banget tuh perumpamannya. Iya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang kesejahteraan mentalnya oke, masuklah
psikologi itu lebih tidak terlalu menantang. Iya, tapi bukan berarti yang punya mental health itu nggak bisa masuk psikologi ya. Iya, betul. Bukan berarti, jadi mungkin bisa justru dari sini mereka belajar perlahan-lahan untuk self healing. Betul. Karena banyak juga teman-teman yang itu rawat jalan. Oh gitu ya. Jadi punya masalah, punya gangguan dan lain sebagainya. Dia masuk psikologi. Mungkin bisa langsung ke prospek kerjanya apa aja sih kalau kita ngambil jurusan psikologi? Ya. Selama ada manusia, di situ ada psikolog. Di situ ada lulusan psikologi. Selama ada manusia, oke. Berarti benar-benar multidisiplin ya psikologi. Multidisiplin. Teman-teman prospeknya pertama jadi HR. Human Resources itu sangat membutuhkan lulusan psikologi. Karena benar. dia yang pelajari ilmu soal jiwa manusia kan. Iya. Dan jadi HR itu urusan-urusannya ke jiwanya karyawan-karyawan. Benar. Potensinya, emosi, konflik satu sama lain itu jadi HR. Kedua adalah teman-teman jadi psikolog itu sendiri yang buat biro, buat tempat praktek, menangani orang-orang bermasalah yang datang ke teman-teman. Terus ketiga, teman-teman bisa bantu jadi psikolog pendidikan di sekolah. Atau juga bisa jadi guru bimbingan konseling, guru BK, guru konseling. Seperti itu. Terus juga teman-teman bisa jadi konsultan politikus, misalkan bertanya nih cara strategi apa yang bisa, komunikasi apa yang bisa memengaruhi jiwa manusia supaya dipilih. Masyarakat, iya. Itu juga bisa. Teman-teman juga bisa jadi coach, trainer apapun, coach apapun. Terus juga jadi apa namanya, psikolog sosial yang memberikan pertolongan kejiwaan ke orang-orang terdampak bencana atau konflik atau perang. Itu juga bisa teman-teman juga bisa healing pasca trauma itu juga bisa. Terus juga teman-teman bisa jadi perancang alat ukur. Jadi biasa kan penelitian pakai survei atau skala-skala. Nah itu juga teman-teman ada pekerjaan khusus jadi perancang skala itu kan. Skala itu kan mengukur kondisi orang kan, jiwa kan. Nah itu benar. Juga ada itu. Terus jadi psikolog forensik, semacam detektif gitu. Oh, nice. Ya. Jadi yang namanya detektif itu teman-teman, itu profesinya itu psikolog forensik. Jadi bagaimana dia menghitung tapi ini berbeda sama polisi ya? Oh ya, polisi juga ada skill-skill di situ. Jadi berbagi skill. Cuman secara khusus yang dilakukan psikolog forensik mirip-mirip kayak polisi gitu. Oke, nice. Jadi benar-benar bisa masuk ke segala aspek kehidupan ya psikologi ini. Ya. Menarik. Di Alan pribadi ini jawaban pribadi aja, nggak apa-apa. Kayak seberapa jauh sih psikologi ini membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari? Sangat membantu teman-teman. Mulai dari hal-hal kecil teman-teman sampai hal-hal yang luar biasa besar. Hal-hal kecil contohnya apa? Misalkan membantu pola tidur kalau teman sering begadang. Ya. Sesimpel itu ya teman-teman. Ya, itu bisa dibantu teman-teman dengan ilmu psikologi, bagaimana tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Terus juga menjaga pola makan. Terus juga membantu teman-teman mengatasi pembuli misalkan, atau orang-orang yang teman-teman nggak suka. Itu gimana sih cara kita hadapinnya? Berarti relate juga sama bagaimana kita mengatur pertemanan kita ya dengan orang lain. Iya, itu bisa memanfaatkan ilmu psikologi. Terus juga bagaimana mengurai emosi, rasa sedih, bagaimana mengatasi tekanan karena masalah hidup. Terus juga ilmu psikologi membantu saya juga belajar dengan efektif. Membantu saya memilih pilihan yang terbaik dalam hidup. Juga, termasuk pasangan. Ya, itu juga ilmu psikologi yang membantu teman-teman untuk mudah mencari pasangan seperti itu. Bener ya? Ya. Bisa juga diaplikasikan. Tapi dengan bijak tentunya ya. Iya. Karena ilmu itu pun bisa dipakai untuk manipulasi. Nah itu nggak boleh. Iya. Jadi kayak pedang bermata dua. Terus juga ilmu psikologi teman-teman juga bisa dipakai teman-teman membantu pencapaian spiritual teman-teman. Oh ya, ini juga penting guys. Jadi kalau misalkan imannya gitu-gitu aja, hubungan sama Tuhannya gitu-gitu aja, bisa nih lirik sedikit nih ilmu psikologi untuk dipakai meningkatkan spiritualitasnya, keimanannya. Nice. Oke, kayaknya gitu aja sih percakapan kita. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir banget, Alan, dan paling banyak ditanyain kayaknya sama teman-teman, apalagi buat fresh graduate yang mau ambil profesi psikologi.
Kayak berapa sih biaya untuk biaya kuliah untuk ngambil profesi itu? Mahal nggak? Ya, tentu beda-beda ya. Mahal itu relatif ya berarti? Mahal itu relatif. Murah dan mahalnya relatif. Tapi mungkin boleh di-spill aja langsung. Nominalnya berapa? Kalau S1 sama aja kayak fakultas lain, tergantung kampus. Jadi nggak ada spesial kalau S1. Karena beda-beda ya tiap kampus, tergantung negeri atau swasta. Tergantung jalur masuknya. Jalur masuk, iya benar. Nah, kalau profesi ini mungkin khusus berkisar antara 12 juta per semester sampai 17 juta per semester. Masih berkisar juga? Dia ada semacam UKT juga kah? Tergantung kampusnya. Jadi ada kampus yang UKT itu, UKT per semesternya. Itu kan buat S1 ya? Buat profesinya. Kalau profesi ada UKT juga? Ada UKT juga. Oh gitu. Ada yang 17 juta per semester, ada yang 15 juta per semester. Kalau UMM sendiri teman-teman itu kemarin 12 juta. 12 juta. Tadeng. Oke, 12 juta. Kalau uang masuknya berapa nih? Uang pangkal. Uang pangkalnya. Oh, iya. Nah, uang pangkal itu juga relatif tiap kampus. Cuman kalau UMM teman-teman itu kemarin kalau nggak salah sekitar 20 jutaan. Oke, sekitar 20 jutaan. 23 gitu. 24. Cuman dibayar di awal ya? Cuman dibayar di awal. Selanjutnya cuman bayar semester itu udah full cover. Maksudnya dari fasilitas kampus, praktik. Ya, 12 juta itu teman-teman udah cover semuanya. Kelas, dosen, lab. Kecuali kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kan di tiap fakultas juga sama kan? Iya. Bayar kos, bayar makanan. Makanan, transport, print, kertas. Oh iya, print juga. Oke, nice. Kayaknya itu aja ya teman-teman untuk pembahasan kita tentang kuliah psikologi dan profesi psikologi umum. Jadi mungkin ada saran nih dari Alan yang udah ngambil profesi buat teman-teman yang mungkin baru mau ngambil S1 jurusan psikologi dan mau ngambil profesi. Ya. Kalau teman-teman mau serius bekerja sebagai praktek lah di lapangan, di masyarakat, itu ambillah profesi teman-teman. Dan sebisa mungkin selesaikan urusan dengan diri teman-teman dulu kalau mau ambil profesi psikologi umum ini. Profesi lah. Nah, tapi kalau teman-teman yang mau jadi ilmuwan, buat teori, meneliti, jadi dosen, ambilnya jalur lain, jalur magister dan doktor. Oh gitu. Seperti itu. Kalian sendiri ada rencana nggak buat ke sana? Maunya sih ambil dua-dua ya. Didoain ya semoga. Iya, doain teman-teman, semoga bisa. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak Alan atas ilmunya. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa sangat bisa dapat insight baru, bisa dapat informasi baru mengenai kuliah seputar kuliah psikologi. Itu aja mungkin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga kalau misalnya butuh part 2, mungkin kita bisa bahas tentang mental issue yang lagi banyak diperbincangkan Gen Z sekarang. Boleh banget komen di kolom section aja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih Alan. Thank you.